Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno. Jadi pada weekend ini ada sedikit breaking news dari Intel, lebih tepatnya untuk lini prosesor laptop mereka. Jadi selama ini kita kan tahu nih kalau prosesor Intel laptop yang low end itu ada dua ya, antara Intel Pentium atau Intel Celeron. Nah, beredar berita resmi kalau dua prosesor ini tuh gak akan terbit lagi pada tahun 2023. Kenapa? Karena mereka berdua itu akan di rebranding menjadi Intel prosesor. Nah, bingung kan? Maksudnya apa? Jadi yang namanya Celeron dan Pentium tadi diganti namanya dua-duanya menjadi Intel prosesor. Untuk membedakan antara Intel prosesor dengan prosesor Intel pada umumnya, istilah secara umum, Intel prosesor itu huruf P-nya besar ya, Intel prosesor. VP dari Intel, Josh Newman, bilang kalau rebranding ini bertujuan untuk mensimplifikasi pemilihan prosesor dari Intel supaya konsumen itu lebih mudah memilih prosesor. Tapi kalau menurut saya ini agak sedikit bertentangan dengan semangat mensimplifikasi. Justru malah mungkin agak sebaliknya ya. Jadi setidaknya ada dua alasan yang saya pikirkan. Pertama, jadi untuk laptop ke depannya ada dua lini prosesor ya. Pertama adalah Intel prosesor, yang kedua adalah Intel Core. Nah, tapi kan juga bisa dibilang kalau Intel Core itu adalah prosesor dari Intel. Nah, sementara yang paling bawahnya itu namanya jadi Intel prosesor. Jadi kalau kita tanya ke sales prosesor, bisa jadi ada kejadian membingungkan seperti ini. Jadi, Mas atau Mbak, ini laptopnya itu prosesornya apa ya? Nah, dia bisa jawab, oh ini laptopnya adalah Intel prosesor. Sehingga konsumen, apalagi yang sudah baca-baca soal prosesor dari Intel, itu bakal nanya sekali lagi, itu Intel prosesor yang paling bawah, yang di bawahnya Core, atau prosesornya itu Intel ya? Nah, kalau prosesor Intel itu prosesor yang seri mana? Dengan demikian, intinya jadi tidak praktis. Nah, masalah kedua menurut saya agak lebih teknis. Jadi, selama ini kan kita tahu kalau ada Intel Pentium dan Celeron, dan setiap Intel Pentium dan Celeron itu bisa beda-beda TDP-nya dan arsitekturnya. Misalnya nih, untuk Pentium Gold, itu biasa pakai arsitektur yang mirip-mirip dengan seri Core. Sementara untuk Pentium Silver itu mirip arsitekturnya dengan arsitektur yang ada pada Intel Atom. Intel Pentium dan Celeron untuk saat ini aja, itu ada beberapa lini yang bisa dibilang secara performa dan TDP-nya itu beririsan lah. Padahal namanya beda, satu Pentium, satu Celeron. Salah satu contohnya adalah Pentium Silver N5030 dan Celeron 4020. Nah, sementara kedua itu mirip, Pentium Gold itu di atas Pentium Silver dan Celeron tadi. Kalau menurut saya mungkin justru malah sebaliknya. Kenapa kita tidak coba memisahkan antara Pentium dan Celeron itu dari segi performa atau minimal TDP-nya aja, ketimbang justru malah menyatukan branding kedua lini prosesor tersebut, sehingga konsumen begitu beli laptop dengan Intel prosesor, itu malah mereka bisa mendapatkan performa yang bedanya cukup signifikan ya, antara performa Intel prosesor yang setara dengan Pentium Gold dengan Intel prosesor yang setara dengan Pentium Silver atau Celeron yang lebih low end. Nah, ini menurut saya adalah satu rebranding yang agak bikin bingung, dan Anda juga jangan bingung kalau tahun depan itu nggak ada lagi Intel Pentium dan Celeron, adanya adalah Intel prosesor. Saya dulu pernah bilang di beberapa video lalu kalau baik Intel Pentium maupun Intel Celeron itu sama-sama low end, tapi ya tetaplah ada beda performa dari kedua lini prosesor tersebut. Dan saya kira konsumen itu berhak untuk dipermudah dalam memilih prosesor yang mereka butuhkan. Jadi kesimpulannya, kalau Anda itu uangnya ada dan Anda tuh memang berniat untuk produktif dengan laptop, jangan beli Intel prosesor. Maksudnya Intel prosesor yang ada di bawah Intel Core, bukan prosesor Intel secara umum. Karena prosesor Intel secara umum ada beberapa yang bagus kok. Nah, bingung kan? Ya, begitulah. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika tidak bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.